Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur itu mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semuanya yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai poster hasil penelitian kami yaitu yang berjudul Kondisi Ekonomi Digital Indonesia di Era COVID-19. Di mana materi ini akan disampaikan oleh kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Ari Surya Nugraha, Serawati, Paujan Ramadan, dan Muhammad Rijal Diansyah. Untuk materi pertama yaitu akan disampaikan oleh Saudara Ari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk yang pertama ialah ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam proses produksi, distribusi, dan juga pemain barang dan jasa ekonomi. Ekonomi digital di Indonesia mengalami pengembangan yang cukup pesat dari tiap tahunnya, termasuk pada saat pandemi COVID-19. Hasil pemaparan dari pemerintah koordinator bidang perekonomian menyebutkan bahwa Indonesia menjadi bagian dari negara Asia Tenggara yang mengalami peningkatan jumlah transaksi sebesar 30% selama pandemi COVID-19. Jika dilihat dari diagram yang dibuat dari Databooks Ekonomi Digital di Indonesia, terus mengalami peningkatan, terutama dalam bidang e-commerce yang melaju pesat sampai 80% dibandingkan travel online, media online, dan transportasi online. Dan ya, menjadi negara dengan kemajuan ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara, di mana Indonesia dahului Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura dengan nilai 150%. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Ari yang telah menyampaikan materi pertama. Sekarang lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Fauzan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang potensi ekonomi digital Indonesia. Sejak pandemi COVID-19 melanda di seluruh dunia termasuk Indonesia, kehidupan manusia di muka bumi ini berubah secara drastis, dengan pesat dan cepat. Salah satunya yaitu dalam bidang ekonomi. Sejak pandemi COVID-19, ada banyak hal baru yang bermunculan dari mulai jual beli online, ojek online, dan sebagainya. Menurut data dari Kominfo, Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat pesat, terutama di dalam bidang digital, yang di mana pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia menjadi pusat ekonomi digital. Salah satunya melalui roadmap e-commerce, dari mulai bidang finansial teknologi yang menghasilkan 190 triliun lebih, on-demand service yang diikuti oleh 150 juta lebih pengguna internet, Internet of Things atau IoT, yang memiliki potensi keuntungan 583 miliar di Asia Pasifik, sampai e-commerce yang menjadi paling tinggi dengan potensi transaksi 1.700 triliun. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada Saudara Paujan yang telah menyampaikan materi kedua. Kemudian lanjut ke materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Serawati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang peran ekonomi digital Indonesia di era COVID-19. Pada era COVID-19, ekonomi digital Indonesia mengalami peningkatan signifikan karena adopsi teknologi yang lebih cepat. Bisnis online, e-commerce, dan layanan digital lainnya menjadi vital untuk menjaga aktivitas ekonomi
Hal ini menciptakan peluang baru dan membantu perekonomian Indonesia beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi selama pandemi. Nah, ada beberapa peran utamanya, yaitu melibatkan poin ke-1 yaitu kelangsungan bisnis. Bisnis online dan e-commerce menjadi penopang utama untuk menjaga transaksi ekonomi berjalan, terutama dengan pembatasan fisik dan penutupan toko fisik. Dan yang kedua, peningkatan adopsi teknologi. Masyarakat lebih cepat mengadopsi teknologi digital untuk bekerja, berbelanja, dan berkomunikasi, menciptakan peluang baru bagi bisnis digital. Dan yang ketiga, pembentukan model bisnis baru. Era ini mendorong inovasi dan pengembangan model bisnis baru seperti layanan pengiriman, streaming, dan edukasi online. Dan yang keempat, pemberdayaan UMKM. Ekosistem digital membantu UMKM untuk tetap beroperasi, menjangkau pelanggan secara online, dan mengatasi tantangan distribusi selama pandemi. Dan yang kelima, peningkatan layanan kesehatan digital. Munculnya layanan kesehatan digital seperti konsultasi online dan penggunaan teknologi untuk pelacakan dan pemantauan COVID-19. Dan yang keenam, kolaborasi dan komunikasi jarak jauh. Peningkatan penggunaan platform kolaborasi dan komunikasi online untuk memfasilitasi kerja jarak jauh dan pertemuan virtual. Dan yang terakhir, transformasi pendidikan. Pendidikan online menjadi solusi utama untuk melanjutkan proses belajar mengajar selama pembatasan fisik di sekolah dan perguruan tinggi. Peran ini menciptakan adaptasi ekonomi terhadap tantangan yang dihadapi, menunjukkan bagaimana ekonomi digital dapat menjadi solusi dan pendorong pertumbuhan dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19. Sekian dan terima kasih. Sampaikan materi yang terakhir. Alhamdulillah, semua materi sudah tersampaikan. Kemudian lanjut kepada kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu pandemi telah mengubah tatanan bisnis hampir di semua bidang. Ketidakpastian masa pandemi mengakibatkan beberapa pelaku ekonomi harus mengalami penurunan pendapatan, namun tidak sedikit yang justru bertahan atau bahkan mengalami peningkatan. Beberapa pelaku ekonomi yang bertahan adalah mereka yang melakukan perubahan strategi bisnisnya, dan perubahan tersebut terkait dengan cara penjualan dan mempromosikan produk mereka. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya.